ini cuma satu buletan itu, kira-kira ini 200 gram. Hai semua, assalamualaikum. Balik lagi di channel YouTube Najwa. Di video kali ini saya akan berbagi resep membuat selai nanas. Nah, ini tuh saya beli nanasnya sekitar 12 biji ya teman-teman. Untuk beratnya ini kurang lebih 2 kiloan lebih. Ini nanasnya nggak begitu gede, nggak begitu kecil, sedang ya. Dan ini kalau kita buangin mata nanasnya seperti ini. Nah, kali ini saya akan membuat nastar selai maksudnya ya teman-teman. Tidak dibuangin matanya ya. Jadi langsung aja kita libas, kita cuci bersih. Nah, nanti kita cuci bersih, habis itu diparut langsung semua. Kebayangkan kalau kita buangin matanya, nanasnya kecil, jadinya nanti selainya sedikit. Nah, ini udah aku cuci bersih, jadi langsung diparut seperti ini ya kakak teman-teman. Ini parutnya hati-hati ya, karena saya udah terbiasa memarut, jadi iya, insya Allah hati-hati kok meskipun cepat, supaya cepat selesai juga ya. Nanti akan ada sebagian yang di blender, tapi ini supaya selainya itu ada seratnya, lebih bagus itu hasilnya dengan diparut ya teman-teman. Kita marutnya harus sabar sambil nonton videonya. Jangan lupa bantuannya di like, di komen, di subscribe ya, agar Najwa lebih semangat lagi membuat videonya. Terima kasih, semoga teman-teman puasanya lancar sampai maghrib nanti ya. Nah, ini aku juga lanjut memarut nanasnya. Ini kita lanjut ya teman-teman marutnya. Mohon maaf ini bocilnya sambil ngerecokin ya. Diparutnya insya Allah mudah ya teman-teman. Ini parutnya lumayan tajam, dan ini satu nanasnya langsung kita parut seperti ini, jadi kelihatan berserat. Dan nanti untuk buat selai nanas ataupun selai buat isian kue nastar itu hasil selainya bagus ya. Nah, ini aku hilangkan untuk matanya, jadi supaya tercampur. Ini tuh hasil blenderan, ini hasil parutan ya teman-teman. Dan yang di blender ini halus, jadi saya nyesal nih teman-teman, harusnya tadi saya parut aja semua, karena saya ingin melihat hasilnya. Jadi aku coba aku blender 2 buah nanas, dan sebagian yang 10-nya aku parut. Gak apa-apa ya, jadi ada perpaduan yang di blender sama yang diparut. Oke teman-teman, ini langsung aja kita masak. Ini tanpa air sedikit pun ya teman-teman. Kita masak di panci terlebih dahulu dengan api besar, tapi jangan lupa diaduk-aduk, karena membuat selai nanas ini kan meletup, jadi harus di panci ya, supaya nggak mengenai tangan kita maksudnya. Kita aduk terus sampai mendidih, sampai airnya ini menyusut ya, sampai asat gitu kalau orang Jawa bilang itu. Nah, kita aduk-aduk terus sambil ditutup seperti ini supaya aman. Nah, ini hasilnya teman-teman. Untuk tahapnya kita masukkan 2 batang daun pandan dan 2 batang kayu manis. Dan untuk cengkehnya ini kira-kira 10 butir ya, tapi untuk cengkehnya aku masukkan nanti aja. Ini boleh pakai dan boleh di skip ya kalau nggak suka. Tapi menurutku kalau selai nanas itu, selai untuk nastar itu, kalau dikasih cengkeh tadi tuh harum teman-teman. Dan ini aku tambahkan 1 buletan gula merah supaya selai nanasnya itu warnanya cantik. Ini kira-kira seberat 200 graman ya, ini supaya warnanya lebih bagus. Ini gula merah, gula jawa, kalau gula palem atau gula aren juga nggak apa-apa ya teman-teman. Nah, ini untuk cengkehnya aku masukkan juga ya. Cengkehnya ini tuh akan ada ciri khas selai nanas gitu, supaya harum nanti untuk kue nastarnya. Jadi aku kasih cengkeh ya teman-teman.
Tapi ini nggak ngaruh terasa menyengat kok teman-teman, untuk wanginya itu tetap enak. Nah ini udah asat, udah kering airnya, aku pindahkan di wadah yang lain ya teman-teman, seperti ini. Dan aku masukkan untuk nanas sebanyak 12 biji tadi aku masukkan. Gula pasirnya hampir 1 kilo. Ini aku sisain sedikit ya, kira-kira itu setengahnya 1/4 satuan kali ya, jadi 3/4 lebih untuk gulanya. Tapi nanti kita lihat dulu gimana teksturnya adonannya ataupun selainya ini. Nah ini tuh seperti ini ya teman-teman, hampir mau jadi selai nanas. Dan tadi teman-teman untuk gulanya 1 kilo itu aku semuain ya. Nah ini dia teman-teman hasil selai nanas buatannya tadi. Ini warnanya tuh sebetulnya cantik asli beneran. Ini tuh nanti bisa buat isian kalau kita bikin kue nastar ya, buat lebaran. Teksturnya ini menurutku pas karena ini masih panas aja. Dan ini setelah dingin, ini masih dingin ya, sangat kuku gitulah, tapi udah dingin ya teman-teman. Kita masukkan di tin wall seperti ini. Ini kita buang rempah-rempahnya seperti daun pandan, kayu manis, dan cengkehnya itu bisa dibuangin ya teman-teman. Karena ciri khasnya untuk selai nanas itu kalau ada wangi daun pandan, kayu manis, dan cengkeh itu tuh nanti akan berdampak untuk si kuenya tuh berasa harum enak. Apalagi kalau selainya membuat sendiri, pasti akan lebih enak teman-teman. Yuk teman-teman, buat selai nanas mudah tanpa harus dibuang matanya ya. Nah ini kita timbang terlebih dahulu ya. Jadi 12 nanas tadi menghasilkan 1,5 kilo selai nanas ya teman-teman, seperti ini. Nah ini tuh cakep banget. Yuk teman-teman, ini rekomendasi banget buat yang mau bikin selai nanas. Kita buat aja sendiri biar hasilnya lebih wangi dan kue nastarnya pastinya akan lebih enak. Terima kasih sudah menonton videonya hingga selesai ya. Nah ini siap kita masukkan di chiller ataupun di kulkas sesuai teman-teman mau ya. Nah ini bisa juga langsung dibentuk untuk isian. Cantik banget, pokoknya nggak mengecewakan. Terima kasih sudah menonton videonya hingga selesai. Wassalamualaikum.